Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dinda Dwi Pangestuning dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM D9721971 semester 4. Nah, di sini saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran PKN MI atau SD. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang beberapa metode pembelajaran dan juga model pembelajaran yang nantinya di mana metode dan juga model pembelajaran ini akan saya gunakan dalam praktik mengajar pembelajaran PKN, MI ataupun SD. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Selanjutnya yang kedua saya menggunakan metode tanya jawab. Nah, selanjutnya yang ketiga saya menggunakan metode penugasan. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan problem based learning. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas mengenai tentang metode yang saya gunakan. Untuk metode yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Nah, banyak sekali yang bertanya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metode ceramah itu? Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang hal ini. Nah, metode ceramah itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh para pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu yang dilakukan adalah seorang pendidik melakukan penjelasan ataupun menerangkan materi kepada peserta didik secara lisan dan secara langsung seperti itu. Itu yang dinamakan metode ceramah. Jadi seorang pendidik menjelaskan ataupun menerangkan materi secara lisan kepada peserta didik. Nah, dalam metode ini diharapkan para peserta didik mampu memahami terkait materi-materi yang disampaikan ataupun materi yang akan dikuasai seperti itu, sehingga butuh bantuan dari pendidik untuk menjelaskan dan juga menerangkan terkait materi yang akan mereka dapatkan dan juga materi yang akan mereka kuasai seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari metode ceramah ini sendiri yaitu yang pertama, efisiensi waktu terkait tentang pemahaman peserta didik itu lebih mudah didapatkan. Kemudian yang kedua adalah melatih pendengaran dan juga penglihatan dari peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah guru lebih mampu untuk mengorganisasikan kelas dan juga mengkondusifkan kelas. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu melatih untuk pemahaman peserta didik terkait tentang apa saja yang disampaikan oleh pendidik. Namun di sini pendidik juga harus mempersiapkan secara baik terkait materi yang harus dikuasainya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk metode yang kedua yaitu adalah metode tanya jawab. Nah, di sini juga pasti banyak yang bertanya-tanya terkait tentang metode tanya jawab. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metode tanya jawab yang seringkali digunakan oleh para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, metode tanya jawab itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang memang juga sering digunakan oleh para pendidik, yaitu dengan cara pendidik memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan dari seorang pendidik ataupun begitu sebaliknya. Nah, dalam metode ini diharapkan peserta didik mampu lebih interaktif terhadap proses pembelajaran. Di sini sehingga terjalinlah komunikasi antara seorang pendidik dan juga peserta didik. Nah, di sini kelebihan yang dapat kita dapatkan dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan metode tanya jawab yaitu yang pertama, meningkatkan ataupun mengembangkan daya pikir kritis dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk melatih atau mengembangkan keberanian dari peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk membuat kelas lebih interaktif ataupun membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah melatih kemampuan berbicara peserta didik. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kemampuan pemahaman dan meningkatkan rasa ingin tahu dari peserta didik. Namun di sini dalam proses metode pembelajaran tanya jawab ini, seorang guru harus mempersiapkan secara cermat terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dan menggunakan pembahasan atau menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik agar nantinya memudahkan peserta didik untuk memahami ataupun menyerap pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pendidik seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada metode penugasan. Nah, dalam metode penugasan ini yaitu yang dilakukan adalah seorang guru memberi tugas kepada peserta didik dan peserta didik melaksanakan tugas tersebut dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pendidik. Di sini pendidik dapat memberikan tugas baik itu secara individual ataupun dalam
kelompok seperti itu. Nah, untuk kelebihan yang didapatkan jika kita menggunakan metode penugasan ini, yang pertama yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian yang kedua untuk melatih kemandirian peserta didik, karena di mana hal ini peserta didik dituntut untuk bisa menyelesaikan ataupun mencari jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh seorang guru, bisa dari sumber belajar ataupun yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga melatih kemampuan berpikir peserta didik dan melatih pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, karena dimana nanti dengan tugas ini peserta didik akan lebih banyak menggali ilmu-ilmu atau informasi yang baru sehingga mendapatkan pengetahuan yang baru juga seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk metode ketiga ini, metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga metode penugasan. Selanjutnya kita lanjut pada model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dari model pembelajaran problem based learning? Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang problem based learning. Nah, di sini dalam model pembelajaran problem based learning ini, di mana seorang guru memberikan sebuah masalah kepada peserta didik dan peserta didik mengerjakan permasalahan tersebut, baik itu secara kelompok. Dan biasanya memang dalam problem based learning ini mereka dibentuk kelompok kecil seperti itu. Nah, kegiatan ataupun urutan-urutan yang dilakukan pada saat melakukan model pembelajaran problem based learning yaitu adalah yang pertama, orientasi masalah kepada peserta didik. Nah, seorang pendidik ini harus mampu menyampaikan ataupun memperkenalkan masalah yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, seorang guru juga harus mampu untuk memberikan bagaimana sih cara penyelesaiannya dan memberikan permasalahan dan juga solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik, di mana seorang guru ini dapat membentuk kelompok kecil peserta didik untuk melakukan diskusi terhadap pemecahan masalah yang telah diberikan dari pendidik tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah membimbing para peserta didik. Jadi seorang pendidik di sini juga membimbing peserta didik dalam step by stepnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberi arahan kepada peserta didik agar dapat mampu melaksanakan tugas dari permasalahan tersebut dan mencari solusi dari permasalahan ataupun tugas yang telah diberikan dari pendidik. Oke, selanjutnya yaitu adalah mengembangkan hasil karya. Nah, di sini seorang pendidik juga harus terlibat dalam melakukan pengawasan, dan seorang peserta didik di sini juga mampu mengembangkan hasil karyanya, jadi mengembangkan solusi permasalahan yang didapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi dan juga menganalisis. Jadi di sini seorang pendidik akan menganalisis dan juga mengevaluasi terkait tentang hasil yang telah didiskusikan oleh para peserta didik terkait tentang pemecahan masalah yang telah diberikan dari pendidik seperti itu. Nah, seorang pendidik menganalisis kebenaran dan juga solusi yang didapat dan juga jawaban yang didapat, pemecahan masalah yang didapat dari peserta didik. Selanjutnya seorang guru mengevaluasi terkait hal itu. Itu yang dinamakan, dan itu kegiatan yang dilakukan dalam model pembelajaran problem based learning. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan ataupun tugas. Selanjutnya yang kedua di sini adalah melatih kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan rasa ingin tahu peserta didik. Mungkin cukup itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat.